senyuman itu sedekah. Cinai, cinai, mentaati Allah. Dicerai, wait for Johnson. Oh, dipersilakan. Monggo. Ya. Anu sampai. Iya. إلا
في سبيل الله وما ضعف
selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami memuliakan Habib Ali bin Abdul Aziz Al-Jidan, yang kami muliakan Habib Muhammad bin Abdul Aziz Al-Jidan, dan yang kami muliakan Habib Fikri. Yang kami hormati Bapak Kepala Disarangan beserta Bapak Ketua RI Disarangan. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan, nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berhadir bersama-sama di Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut beliau yang sama-sama kita harapkan nanti syafaatnya di wilayah kiamat. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, kami dari pengurus sekaligus panitia pelaksana yang pertama mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada habaib di Dusun Pengan Timur Disarangan Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada rombongan Al-Habsi dari Muslim Kecamatan Muara Umam. Kemudian yang kami terima kasih pula kepada ibu-ibu serta bapak-bapak yang telah membantu kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik pada malam hari ini. Dan alhamdulillah juga kita bersama-sama puji syukur kepada Allah pada malam hari ini. Masyarakat Dusun Pengan Timur Disarangan ini bisa hadir di sini. Kenapa? Karena kita ingat bahwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita peringati dengan tujuan adalah yang pertama untuk menampilkan sosok Rasulullah dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, sehingga kalau sudah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu hadir di setiap saat, maka alhamdulillah masyarakat di Sarangan ini selalu damai, aman dan sejahtera. Itu harapan kita. Yang kedua, kami mohon doa Habib pada malam hari ini didoakan agar masjid kami ini dapat cepat selesai. Ini karena menurut dari Bapak Kesehatan tadi menyampaikan kepada saya bahwa ventilasinya kata beliau kurang sehingga panas pada malam hari ini. Ya, jadi alhamdulillah nanti kita akan rubah ini Pak. Pintu jendela nanti kita akan rubah. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa terselesaikan masjid kita ini sehingga kita bersama-sama tidak kepanasan lagi. Kami mohon maaf kepada jemaah panas pada malam hari ini, tetapi jemaah alhamdulillah bisa tenang. Karena apa? Karena cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dari pengurus masjid mengharapkan
kepada masyarakat agar dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak, bersedekah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita ini. Karena masjid kita ini baik dan tidak baik tergantung daripada umat Islam yang berada di Dusun Berangan Timur itu. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa ini, beliau sungguh mendukung dan berusaha mencarikan jalan keluar bagaimana pembangunan masjid ini dapat selesai. Itu kenapa kita bersama. Dan yang terakhir, kami dari panitia pelaksana mengucapkan mohon maaf jika di dalam pelaksanaan pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak saudara-saudara, mohon dimaafkan. Yang terakhir, acara kita pada malam hari ini telah diliput oleh tim Al-Habsi dari Busur. Jadi 2 hari ke depan bapak dan ibu bisa buka YouTube, klik Masjid Al-Muhajirin di Sarangan. Acara kita malam ini akan dilihat 2 hari ibu ya. Nanti bukanya di YouTube, klik Masjid Al-Muhajirin di Sarangan. Ini akan terlihat di seluruh Indonesia mungkin ya. Bukan mereka buka tahu bahwa Masjid Al-Muhajirin, maka akan terbuka seluruh kegiatan dari habis maghrib tadi sampai mungkin terakhir nanti gitu. Dan juga perlu kami sampaikan di depan masjid kita itu ada kalender tahun 2016 yang brosurnya Habib ya. Kalau untuk mengambil berkah beliau itu ada impaknya ya, ada impak. Silahkan nanti berurusan dengan petugas yang menjaga, ada kalender dan ada kasih ya, kasih ceramah beliau. Jadi silakan nanti bapak dan ibu yang ingin memiliki kalender tahun 2016 yang disediakan Habib, silakan nanti berurusan ke depan. Demikian penyampaian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Rangan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Penceramah beserta rombongan. Yang kedua yang kami hormati panitia pelaksana Maulid Nabi pada malam hari ini. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu beserta kaum muslimin yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan, yaitu berupa kenikmatan iman dan Islam beserta kenikmatan kesehatan dan keafiatan bisa berhadir di Masjid Al-Mujahidin pada malam hari. Bapak, Ibu dan sekalian yang berbahagia pada malam hari ini, tujuan kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan yaitu apa yang disampaikan oleh panitia tadi, yaitu menunjukkan betapa besar dan cintanya kita kepada Rasulullah SAW, yang mana kecintaan ini membuat kita bisa hadir dan berkumpul di dalam Masjid Al-Mujahidin pada malam hari. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh panitia tadi terkait dengan masjid, artinya Masjid Al-Mujahidin itu sendiri beberapa tahun sebelumnya mungkin bukan lagi semacamnya rahasia pribadi, sudah menjadi rahasia umum yang terkait, artinya kemarin tidak begitu maksimal terkait dengan pembangunannya. Berhubung dengan tahun 2014-15
yaitu kita mendapat bantuan CSR, yaitu yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu mulai tahun 2012, 13 dan 14 itu rata-rata per tahunnya 30. Jadi sampai tahun 2014 itu berjumlah 90 juta. Dan di tahun 2015 ini pemerintah desa merelokasikan dana CSR dari Kode Agung yaitu sebesar 130 juta. Dan insya Allah di tahun 2016 ini, karena kita di Desa Rangan ini ada 2 masjid, yaitu Nurul Hidayah dan Al-Mujahirin, maka itu kami bagi tahun ini insya Allah, mungkin insya Allah 80 juta per masjid untuk kelangsungan pembangunan Masjid Al-Mujahirin agar lebih baik ke depannya dan bisa menambah kecintaan kita kepada agama kita, yaitu agama Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam acara Maulid Nabi pada malam hari ini, kami selaku pemerintahan desa sangat mendukung dengan acara ini, karena dengan cara semacam ini yang jelas kita mungkin bisa bertatap dan bertemu di malam hari ini. Dan untuk tidak kalah pentingnya yaitu mempererat silaturahmi, kebersamaan dan kesatuan kita, yaitu sebagai umat muslim khususnya di dusun 3 Desa Rangan dan pada khususnya yaitu Desa Rangan. Maka dalam hal ini ada hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan artinya, yaitu program pemerintah terkait dengan BPJS. Ya, mudah-mudahan dalam dekat ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu beserta warga kita semua mudah-mudahan dapat BPJS kesehatan yang memang sudah begitu cukup lama. Kita sudah masukkan data itu ke pemerintahan kabupaten, tapi nyatanya belum. Mudah-mudahan dalam akhir-akhir tahun ini bisa direalisasi, yang mana tujuannya ya untuk mempermudah kita bila dalam satu hal yaitu terkait dengan kesehatan di kita. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga, kita kan kemarin sama-sama dalam artinya melaksanakan pemilihan pilkada. Otomatis dalam pilkada kemarin kita mungkin ada yang salah satu calon atau yang kedua calon, maka dengan harapan acara Maulid Nabi malam hari ini kita bisa mempersatukan kembali, yang mana kemarin kita mungkin ada pilihan yang berbeda, tapi dengan tujuan satu, yaitu kita memilih bupati kita yang mudah-mudahan bisa membuat menjadi kepentingan masyarakat Kabupaten Pasir yang lebih sejahtera ke depan. Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, untuk saya kembali lagi terkait dengan tadi masalah Masjid Nurul Hidayah ini, ya saya mengharapkan lagi kepada kita semua, ya partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang disampaikan oleh panitia tadi, ya menyisihkanlah seberapa dan semampu kita untuk Masjid Al-Mujahirin ini agar bisa terbantu. Artinya pemerintahan desa juga mengusahakan semaksimal mungkin, tapi tidak kalah penting dari warga itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti akan diisi oleh Habib Ali bin Abdul Aziz Al-Jindar. Kepada beliau kami persilakan. Boleh bertausiah sebentar? Kalau boleh
dihimbau jangan ada yang berisik supaya kita dapat rahmat. Anak-anak kecil jangan ada yang mondar-mandir, karena sesungguhnya di setiap acara-acara mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang saat ini, melihat malam hari ini. Kalau misalnya Allah melihat kita di dalam masjid masih banyak yang berisik ngomongin arisan, Masya Allah nanti rahmati gak dapat ya. Jadi mudah-mudahan bisa konsentrasi didengarkan, insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua, amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita muliakan dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, tokoh-tokoh masyarakat, para pemerintahan setempat, wabil khusus yang ada di hadapan kita bersama, para habaib kita Al-Habib Muhammad Ubaidillah bin Abdul Aziz bin Jindan, Al-Habib Fikri bin Ahsan, dan juga dari aparat pemerintah kita dan kepala desa kita yang sangat memperhatikan kepada warganya dan memperhatikan kepada acara-acara keagamaan. Wabil khusus salam hormat kita haturkan kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami' Al-Muhajirin, wabil khusus daripada Bapak Tajli sebagai pengurus Dewan Masjid Al-Muhajirin, dan juga kepada masyarakat umumnya, masyarakat Ranah Timur, dan juga murid kita yang telah membawakan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Hidayat, dan juga tidak bisa disebutkan nama kita, nama antum semua satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat dari isi berdosa ini kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajat kita, menghancur leburkan dosa kita, mengkabulkan hajat kita, memberikan kita jalan yang terbaik dunia dan jalan terbaik akhirat, amin ya Rabbal. Limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang maha tinggi, yang maha agung, dan yang maha memperhatikan hamba-hambanya, yang mana hamba tersebut memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam terus tercurah ruah hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, tabi'in, pengikutnya, dzurriyyatnya, serta umatnya hingga hari kiamat. Bi afdhalis salawat wa ta'zim, dengan sebaik-baik salawat dan pengagungan untuk Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah mengiring kita, keluar kita dari rumah-rumah kita menuju ke tempat ini, yang mana ini adalah pusat tempat Allah menurunkan rahmat malam hari ini. Allah menurunkan maghfirah di malam hari ini. Di tengah-tengah kita telah terpancar cahaya menuju dan menembus hingga langit ketujuh, karena pembacaan azkar, pembacaan sholawat kepada Sayyidina Muhammad, yang mana pembacaan sholawat akan membuat keamanan buat kita semua, keamanan buat kampung kita, yang insya Allah kita semua akan dijaga daripada seluruh macam bentuk siksa, bala dan bencana alam, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, biar panas-panas sedikit di dalam masjid, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga, merasakan dinginnya surga, amin ya Rabbal. Masya Allah, antusiasnya begitu hebat. Panas di dalam masjid, tapi tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita putus semangat untuk senantiasa mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, kalau kita sadar diri, kita bisa duduk di sini bukan semata-mata karena kita ini kekuatan kita, bukan. Kita bisa masuk ke masjid ini karena keinginan kita, itu juga bukan. Ini semua semata-mata karena panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah panggil kita sehingga kita mampu keluar dari rumah, kita bisa duduk sama-sama di sini, kita bersabar mendengarkan tausiah, walaupun sebagian di sini ada yang kelaparan kayaknya ini. Sebagian ada yang ngantuk, sebagian ada yang tidur. Masya Allah, inilah ujian di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mudah-mudahan semangat kita di malam hari ini akan membuat
mudah-mudahan masalahnya dihilangkan oleh Allah. Yang punya utang, mudah-mudahan utangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita kumpul sama-sama di sini buat mendekatkan diri kita kepada Allah, tagarrub kita kepada Allah. Mungkin udah lama ada di antara kita yang udah jarang masuk ke masjid, betul apa tidak? Ada yang udah lama nggak masuk ke masjid ini, betul? Masya Allah, dengan adanya maulid, alhamdulillah, yang lama nggak pernah masuk ke masjid, sekarang sudah masuk ke masjid. Mudah-mudahan bisa rajin ke masjid. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Saudara, tolong anak-anak kecilnya lebih diperhatikan, untuk panitia lebih diperhatikan supaya tidak kehilangan kekhusyuan, saudara. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ini masjid adalah sumber di mana Allah mencurahkan ridha dan rahmat di malam hari ini. Maka mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah telah merahmati kita, meridhai kita. Dan ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sabda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul bilad ilallah masajiduha." Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau pengen tahu siapa sih manusia dari hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, gampang. Yang suka ada di dalam masjid berarti dialah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, karena banyak kumpul di tempat yang dicintai oleh Allah. Maka mudah-mudahan hamba tersebut adalah kita semua. Amin ya rabbal. Saudara-saudara, kita doakan mudah-mudahan di masjid punya AC biar lebih dingin. Ya kalau pengen punya AC nyumbang, Bu. Masya Allah, mudah-mudahan masjid kita bisa jadi makmur, masjid kita bisa berkembang, masjid kita bisa bermanfaat, masjid kita ini bisa menjadikan terang benderang, cahaya yang terus menerangi daripada kampung di sini, masyarakat di sini. Amin ya rabbal. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum tsaqalain." Aku tinggalkan dua pusaka, aku tinggalkan dua warisan, aku tinggalkan dua perkara penting di dalam kehidupanmu, yang apabila kedua perkara penting, kedua pusaka ini, kedua warisan ini dipegang teguh oleh kita, niscaya kita tidak akan tersesat hidup di dunia dan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi, didengerin, dicatat, diingat-ingat dua perkara penting dalam kehidupan kita yang membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran harus kita pegangi. Al-Quran senantiasa kita baca. Jangan Al-Quran di dalam rumah sudah berdebu. Orang sekarang udah nggak mau baca Quran tapi baca koran. Masya Allah. Kalau koran lembarannya besar-besar, tulisannya kecil-kecil, ada 8 sampai 30 halaman, dibaca dari pagi sampai sore nggak berhenti. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah, kalau mau hidayah baru dibaca. Masya Allah, Masya Allah. Harus dibaca, saudara. Al-Quran yang harus kita baca. Kenapa? Karena setiap huruf dari Al-Quran dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka baca Quran, rumahnya akan bercahaya, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baca Quran di rumahnya akan mendapat daripada rahmat dari Allah. Penduduk rumahnya bakal adem ayem. Kalau pengen tahu orang-orang yang suka cekcok rumah tangganya itu orang-orang yang nggak pernah baca Quran, saudara. Jadi dia punya rumah panas. Tahu ada tuh korban-korbannya jangan-jangan ini. Masya Allah. Begitu saudara. Kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, dia punya rumah panas, saudara. Itu bisa gangguan. Suami istri suka berantem terus, kadang-kadang istri suka lempar piring gitu. Karena panas rumah tangganya. Kemudian kalau nggak dibacakan Al-Quran, anak-anaknya suka membantah, anak-anaknya susah disuruh sholat, anak-anaknya suka berbohong. Nah ini penyebab orang-orang yang sudah melupakan Al-Quran, saudara. Anak-anak susah dibilangin, anak-anak suka buat sakit hati orang tua. Apa penyebabnya? Kita sudah lupa membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, saudara. Nah ini harus kita benarkan. Ini penyakit-penyakit yang sudah banyak. Jadi kalau pengen tahu obatnya
obatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran membuat kita sangat tenang. Al-Quran mengajarkan bagaimana cara untuk mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Al-Quran memperkenalkan kita dengan Rasulullah. Al-Quran meningkatkan semangat kita kepada Allah. Al-Quran membuat kehidupan kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Coba dikoreksi ya. Dari sekarang ingat-ingat coba. Menjalani rumah tangga ini banyak konflik atau tidak? Enggak. Alhamdulillah. Yang teriak tidak paling 10 orang. Sisanya mah Allah. Ya. Jadi diperhatikan lagi. Konfliknya nggak sekarang, dari kemarin coba dipikir-pikir, dan kedepannya pun harus dipikir-pikir. Ini rumah tangga saya banyak ngamuk nggak nih? Suami banyak marah-marah atau istri banyak marah-marah? Nanti lihat. Kalau misalnya terjadi hal itu, ayo buru-buru kembali kepada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Pulang ke rumah dilihat coba Al-Qurannya, itu sudah banyak belum debunya? Dilapin dulu, ya. Kemudian sering-sering dibaca. Insya Allah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan juga orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bakal buka pintu rezeki. Nah ini berkahnya. Orang yang suka membaca Al-Quran, Allah akan membuka pintu rezeki. Jadi suami bekerja, alhamdulillah rezeki ada aja saudara. Ibu rumah tangga di rumah karena suka membaca Al-Quran, ada aja nanti tetangga bawain makanan. Alhamdulillah. Ini berkahnya orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian orang yang suka membaca Al-Quran, pastilah dia akan suka duduk ke masjid-masjidnya Allah. Kenapa? Karena Al-Quran membuat gairah dia untuk bisa duduk, untuk bisa senang, beribadah di rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saudara. Jadi kalau kita pengen memakmurkan masjid, mulai sekarang kalau ada di rumah perbanyak baca Al-Quranul Karim, karena itu adalah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah, warisan yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan Al-Quran akan membuahkan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan itu ada hubungannya dengan Rasul. Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mampu membuat tenang atau merubah keadaan hati seseorang dari marah menjadi cinta. Contoh, kalau kita punya musuh jangan disantet. Kalau kita punya musuh jangan doain yang jelek, bacain Al-Quran. Bacain Al-Quran. Nanti orang yang benci sama kita bakal berbalik menjadi cinta kepada kita, berkahnya Al-Quran. Di mana riwayatnya? Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah dulu adalah orang yang paling benci kepada Nabi. Cita-citanya apa? Pengen bunuh Rasul. Sayyidina Umar cita-citanya pengen bunuh Nabi. Tapi Nabi rajin baca Quran. Nabi itu adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Pribadi Nabi adalah Al-Quran. Semua yang ditindak tanduk oleh Nabi, perkataan dan gerakannya adalah Al-Quran. Sehingga di satu waktu masuklah Islam. Siapa? Saudara perempuannya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ipar Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Lalu kemudian saudara perempuan Sayyidina Umar bin Khattab membaca Al-Quran di rumah, di dalam kamar, takut ketahuan sama Sayyidina Umar, baca di dalam kamar. Ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, ayat demi ayat dibaca, ternyata Sayyidina Umar pulang kerja dan dengerin. Ada yang masuk Islam dari keluarga saya. Ya nggak tahu apa, saya tukang potong orang. Sayyidina Umar ditakutin, tukang potong orang. Dia berani sama saya. Saya ini pembenci Muhammad. Kok berani ada yang masuk Islam dari keluarga saya? Tapi didengerin baca Al-Quran. Tapi ngomong-ngomong bacaannya kok enak. Dia punya kata-katanya kok indah. Tak ketuk hadis Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Didatangi saudari perempuannya, namanya Fatimah. Ya Fatimah, kamu masuk Islam. Biar masuk Islam kan? Ya.
Bahasa sini saya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit Bu. Ini bahasa Perancis nih Bu. Ya, saya sudah belajar sedikit demi sedikit alhamdulillah. Iya, ulut, sidin, baru 3 kata. Ya, tapi nggak jadi masalah lah. Ya, nanti juga nambah. Ya, biar tidak guring, sidin nggak guring, sidin ya, ulut juga nggak guring. Jadi semua pada guring aja. Barataan guring lah. Ya, alhamdulillah. Dipanggil itu, kamu masuk Islam? Iya, saya sudah Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Wah, kaget Sayyidina Umar. Apa yang kamu baca tadi? Al-Quran, kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, antarkan aku kepada Muhammad. Pikirannya, wah, bakal datangin Rasul, bakal bunuh Nabi nih. Dia bilang, apa niat kamu? Ya, saya pengen ngobrol saja sama Muhammad Rasulullah. Diantarkan Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, akhirnya menghadap kepada Nabi Muhammad. Lalu apa? Tersungkur mencium dengkulnya Rasulullah, mencium Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, masukkan aku dalam agamamu. Aku beriman kepada Tuhanmu dan aku beriman kepada dirimu. Sekarang aku menjadi pencintamu. Dulu benci oleh Nabi, ketika mendengarkan Al-Quran dirubah hatinya menjadi orang yang paling cinta kepada Nabi, sehingga menjadi siapa? Sahabat Nabi yang paling dekat, saudara. Allahu Akbar. Berkahnya Al-Quran, saudara. Makanya kalau ada orang yang benci sama kita, bacain Al-Quran, yakin mudah-mudahan hatinya ini menjadi luluh, menjadi lembut sama kita. Jangan kebanyakan disumpahin mulu. Ini ada musuh kita, gua sumpahin mati nih orang. Masya Allah, gua sumpahin nih orang, bunuh, banyak sumpah. Iya, Masya Allah. Jadi begitu, jangan disumpahin. Iya. Sumpah menyumpah bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi ini untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Itulah ajaran Rasulullah. 27 peperangan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Apa visi dan misinya? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Mengokohkan umat Islam, bukan menghancur-leburkan. Jadi kalau berbeda partai, berbeda elok, berbeda daripada bendera, berbeda warna, jangan bermusuhan, saudara. Islam ketemu Islam harus bersaudara. Al-Muslim, akhul Muslim, sesama Muslim bersaudara, kata Nabi Muhammad SAW. Yang mempersaudarakan kita ini bukan partai, saudara. Yang mempersaudarakan kita adalah agama Islam. Itulah saudara kita. Ketika dia agamanya Islam, wajib kita cintai dia sebagaimana kita cinta kepada diri kita. Itu baru Islam sejati. Ada temannya, tetangganya belum makan 3 hari, sudah pura-pura tidak tahu, masa bodoh, sudah mau makan, mau mati, masa bodoh. Apa itu disebut Islam? Belum, saudara. Nabi mengatakan tidak beriman seorang muslim sehingga dia bisa mencintai muslim lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Begitu, saudara. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, bila mana ada tetangganya mengalami kelaparan dan tetangganya lagi tidak mau tahu, maka sesungguhnya dia bukan termasuk dari golonganku, dari golongannya Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia ajaran Nabi. Harus ada yang namanya apa? Silaturahmi, saudara. Yang mengokohkan kita, yang mensaudarakan kita ini bukan partai. Partai kita sama saudara, kalau beda bukan saudara, bukan itu, saudara. Tapi yang membuat kita bersatu padu yaitu dalam agama Islam. Semasa agama kita Islam, semua adalah saudara. Bendera itu tidak jadi permasalahan dan bukan menjadi penghalang untuk kita saling berkasih sayang. Amin ya Rabbal. Indah tidak Islam, indah tidak Islam, indah tidak Islam. Kalau bersatu indah tidak? Mau bersatu atau tidak? Alhamdulillah. Enak, saudara, kalau kita saling bersatu, meneruskan Al-Quran, jalan di dalam Al-Quran, menelusuri jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru yang disebut Islam, saling bersaudara, saling berkasih sayang, saudara. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi mengatakan apa? Berkasih sayanglah antar makhluk Allah di muka bumi, niscaya makhluk Allah yang ada di langit akan berkasih sayang kepadamu. Saling berkasih sayang antar sesama hamba-hamba Allah di muka bumi, niscaya hamba-hamba Allah yang ada di langit akan menyayangi kamu. Itu pesan dari Nabi Muhammad SAW.
Maknanya apa? Kita sesama manusia harus saling sayang menyayangi. Kalau kita sudah saling sayang menyayangi, maka para malaikat akan sayang kepada kita, saudara. Di atas langit itu ada yang namanya Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu semacam Ka'bahnya malaikat, saudara. Baitul Maqmur itu semacam Ka'bahnya malaikat. Baitul Maqmur ini masuk ke dalamnya untuk ibadah para malaikat setiap hari 70.000 malaikat nggak keluar lagi. Ya mungkin kalau Masjid Al-Muhajir nggak nampung ini 70.000 malaikat masuk sini. Wah, dompet-dompetan bisa kepanasan semua. Ini Baitul Maqmur. Iya, Baitul Maqmur itu masuk ke situ 70.000 nggak keluar lagi. Dari semenjak pertama kali diciptakan hingga sekarang, hitung aja coba. Kalkulator juga jebol kali. Iya, saking banyaknya sudah berapa puluh ribu, berapa miliaran malaikat yang ada di Baitul Maqmur. Itu kalau semua malaikat sayang sama kita, enak tidak? Enak, saudara. Malaikat senantiasa mendoakan kita, enak tidak? Enak, saudara. Itu baru malaikat yang masuk ke Baitul Maqmur, yang sayang sama kita sebab kita sayang antar sesama umat muslim. Belum lagi malaikat yang membawa hujan. Allahu Akbar. Kalau hitung-hitungan malaikat, waduh, di luar logika, saudara. Allah mengatakan Nabi Muhammad memberikan informasi apa? Setiap rintikan hujan itu, satu tetes air hujan yang diturunkan oleh Allah dibawa oleh satu malaikat. Nah, besok-besok iseng ya, nanti keluar rumah kalau lagi hujan, hitung aja tetesannya berapa. Tetes bumi 1, 2, 3. Nah, kalau nggak langsung botak, air hujan dihitungin, kagak bisa. Saking apa? Saking banyaknya. Kita aja nggak mampu menghitung air hujan. Nah, itu malaikat-malaikatnya sayang sama kita, cinta sama kita, rindu sama kita, karena kita saling berkasih sayang antar sesama, saudara. Terus kalau malaikat sayang sama kita, rindu sama kita, cinta sama kita, malaikat cuma sekedar rindu dan cinta saja? Enggak. Malaikat mengangkat tangan, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang baik. Salah satu permintaan malaikat apa? Ya Rabb, ampunilah hambamu yang bernama Fulan bin Fulan, ampuni dosa-dosanya. Didoain sama malaikat. Alhamdulillah, cuma kita saling sayang menyayangi antar sesama, malaikat yang mendoakan kita. Kalau manusia yang berdoa mungkin ditolak karena banyak dosa, malaikat gak punya dosa. Semua permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin banyak malaikat yang mendoakan kita, semakin bahagialah hidup kita. Amin ya Rabbal. Caranya bagaimana supaya kita didoakan oleh malaikat? Ayo ciptakan sayang menyayangi antar sesama. Jangan mau dipropaganda, jangan mau diadu domba, jangan mau diperkeruh, jangan mau kita diputus silaturahmi. Ayo satu sama lain yang masih Islam, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, saling sayang menyayangi antar sesama. Mulai memaafkan, yang sudah biarlah berlalu. Sekarang kita sosok masa depan, saling bergandengan tangan untuk senantiasa meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru kita sesuai Al-Quran, saudara. Menjalankan Al-Quran, saudara. Kenapa? Karena tidak dijadikan perbedaan sebagai permusuhan, tapi perbedaan dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya Rabbal. Itu poin penting yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim dan juga berkasih sayang antar sesama. Lalu yang kedua, pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah apa? Yaitu wa'itrati ai dzurriyyati. Nabi Muhammad meninggalkan buat umatnya, yaitu apa? Keturunan Nabi Muhammad, keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, para habaib yang di dalam diri mereka terdapat tetesan-tetesan darah agung Nabi Muhammad. Mereka lah dzurriyyat Nabi yang ada di atas pundak kita, yang wajib kita cintai dan hormati, saudara. Ini hadis Rasulullah. Ini hadisnya baginda Nabi Muhammad. Siapa yang ingin menolak, mencintai para habaib, mencintai dzurriyyat Nabi, maka dia telah menolak hadisnya Rasulullah. Siapa yang menolak hadisnya Rasulullah, berarti mereka adalah orang-orang munafik yang mengatakan cinta namun mereka benci kepada Rasulullah. Na'udzubillah. Maka oleh sebab itu perhatikan, saudara. Para habaib adalah tanggung jawab kalian. Dzurriyyat Nabi adalah tanggung jawab kalian. Kita memiliki kewajiban mencintai, menghormati daripada para habaib kita, saudara. Karena itu adalah ibadah kita, saudara. Itu adalah ibadahnya kita sebagai umat
umat Nabi yang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan di dalam sabdanya yang agung, beliau mengatakan, Fatimah bintul minni, Fatimah adalah bagian dariku dan juga zuriat keturunannya termasuk bagian dariku. Siapa orang yang menyakiti Fatimah dan keturunannya, maka sama dia menyakiti aku dan keturunanku. Dan siapa orang yang menyakiti, yang memberikan kebahagiaan daripada Fatimah dan keturunannya, maka sama halnya dia telah membahagiakan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib cinta dengan sebenar-benarnya cinta kepada para habaib. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tatkala salah seorang habaib masuk di kampung kita, maka sesungguhnya di kampung itu telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam bala, siksa dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau kita punya kampung dimasukin durian Nabi, saudara. Alhamdulillah. Beruntung kita sebagai warga, sebagai masyarakat bisa menyambut durian Nabi dengan sebenar-benarnya penyambutan dengan bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Wajib kita mencintai mereka. Bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul itu semua karena sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan di dalam sabdanya yang agung, dalam sabdanya yang sahih, beliau mengatakan, ahabballah lima yabdukum bihi min ni'amihi wa hibbuni li hubbillah wa hibbu ahli baiti li hubbi. Cintalah kalian kepada Allah Tuhanmu karena sesungguhnya Allah telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kalian, dan cintalah kalian kepada aku Rasulullah, bukti cintamu kepada Allah, dan cintalah kalian kepada zuriatmu, keturunanku, para habaib, cucu-cucuku, bukti cintamu kepadaku dan kepada Allah. Ini tiga sudah satu paket, saudara. Tiga ini sudah satu paket, gak bisa digabung-gabungkan. Oh, saya pengen cinta sama Allah sama Rasul aja, saya nggak mau cinta sama habaib. Kecintaanmu ditolak oleh Allah dan Rasul. Oh, saya pengen cinta sama Allah saja, kecintaanmu ditolak oleh Allah. Oh, ke anak dan istri mereka guna untuk senantiasa berdakwah di jalannya Rasulullah, maka kita sungguh beruntung. Para habaib kita turun, para habaib kita bergabung di tempat-tempat kita. Ini mudah-mudahan akan menjadi kenangan indah antara kita semua di hadapan Allah dan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Dengan mencintai para habaib, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dan begitulah daripada hikmah perayaan Maulid. Apa hikmahnya? Menumbuhkan kembali cinta kita kepada Rasulullah, menimbulkan kembali semangat kita cinta kepada Rasulullah. Inilah hikmah Maulid. Bila mana kita ingin bisa cinta kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta, maka wajiblah bagi kita mencintai ahli bait Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta. Maka dengan itu insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Wah, beruntung saudara bisa mencintai ahli bait Rasulullah. Gak semua orang bisa, orang-orang pilihan. Banyak kisah yang sangat membuat hati kita tergetar dan bergetar. Orang-orang yang mendapatkan akan kemuliaan hebat karena sebab cinta kepada habaib zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita nyata ada di kota Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Kelapa Gading. Itu di sana ada namanya Haji Ilyas. Haji Ilyas ini dulu tukang kebun. Haji Ilyas dulunya tukang kebun. Kerjaannya macul di sawah. Tapi dia ini cinta sama saya punya kakek. Kakek saya namanya Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan. Kakek saya kalau datang ke sana, itu Haji Ilyas tugasnya disuruh mijit doang, mijitin kaki Habib Saleh bin Jindan. Tapi ikhlas, cinta, bakti, apa kebutuhan Habib Saleh dilayani dengan baik, saudara. Ini Haji Ilyas tukang kebun. Di satu waktu Habib Saleh bin Jindan melihat ini Haji Ilyas ini menjadi apa? Sosok pemuda yang benar-benar cinta kepada habaib, kepada zuriat Nabi, suka mijitin Habib Saleh, gak pakai diperintah. Ada inisiatif, kesadaran diri, dipijitin Habib Saleh bin Jindan, dikasih air dan dilayani dengan baiklah. Lalu kemudian Habib Saleh bin Jindan mendoakan. Ketika sampai di depan pintu dia bilang begini, Ilyas, besok lu bakal yang bisa punya tanah di semua nih, di tanah lo, di sawah nih, semua bakal jadi milik lo semua. Ini bahasa Jerman nih, bahasa Betawi. Iya. Habib Saleh bin Jindan ngomong begitu, Ilyas, lo orang cinta sama habaib
sebenar-benarnya cinta. Nih, semua nih tanah di sini punya Allah semua nih. Akhirnya akan lama Habib Salim Jindan meninggal dunia. Lalu kemudian Haji Ilyas naik. Dia tukang kebun, dia celengin uang, dibeli satu petak sawah, sampai satu kelapa gading punya dia, saudara. Itu kelapa gading Jakarta Pusat gede. Dan kelapa gading ini termasuk tanah yang semeter bisa sampai 100 juta, saudara. Di kelapa gading itu 1 meter tanah di sana 100 juta, saudara. Dan beliau punya ratusan hektar karena berkah doain sama Habib Salim Jindan Nurian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka pintu rezekinya oleh Allah. Dia sendiri nggak nyangka, saya dulu tukang kebun, saya dulu ini nggak punya duit, tapi sekarang apa yang saya nggak punya? Berkahnya saya cinta sama zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat derajatnya. Kalau sebenar-benarnya cinta, kadang ada cinta sama habaib di depan doang, di belakang ngomongin itu Habib kesini mulu, itu Habib ngabisin berkatan mulu, itu Habib minta nasi mulu. Ada, saudara. Di Jakarta banyak, di sini masya Allah nggak ada ya. Alhamdulillah. Begitu saudara, orang-orang yang cinta sama habaib dibayar kontan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Haji dia sekarang masya Allah, apa yang dia nggak bisa beli? Tanahnya di mana-mana, menjadi orang yang paling kaya di Jakarta Utara. Cina-Cina padahal ada yang bisa berani berkutik sama dia. Dia orang yang paling kaya di Jakarta Utara. Allahu Akbar. Lalu kemudian, ya cukupkah Haji Ilyas dengan Allah berikan kelebihan dan kemuliaan karena cinta kepada habaib jadi orang yang paling kaya? Kamu lihat salah seorang tukang es di daerah Madura. Ini tukang es ini orang miskin, dengan sebenar-benarnya miskin, udah miskinnya parah ini. Miskinnya sudah parah, sudah keterlaluan sudah. Kerjaannya dagang es. Tapi setiap dagang es di sana di Madura itu dia ada satu syarifah, durian Nabi, keturunan Nabi, anaknya Habib. Sebelum dia dagang dia kasih es ini syarifah, es buat syarifah. Niatnya apa? Biar senang syarifahnya, digembirain hati habaibnya durian Nabi. Lalu kemudian gak lama setelah sudah jalan, sudah dagang dan lain sebagainya, dapat beberapa tahun meninggal dunia. Jadi setiap pengen dagang ngasih es dulu kepada durian Nabi. Lalu gak lama meninggal dunia. Lalu ketika meninggal dunia, orang kampung gak ada yang mau sholatin, saudara. Karena apa? Karena miskin. Gak ada yang mau nguburin. Gara-gara apa? Gara-gara miskin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Orang sekarang kan imannya di mata, saudara. Orang sekarang imannya di duit. Gak ada duit, dijauhin kita. Kalau ada duit, dideketin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingat saudara, dia orang yang miskin mungkin di hadapan manusia, tapi dia menjadi orang yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekampung gak ada yang mau nyolatin, dikirimkan wali min awliyaillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari kota Gresik menuju ke Madura buat nyolatin itu jenazah. Allahu Akbar. Presiden wali datang ke Madura cuma nyolatin dia doang. Yang tadinya sekampung gak ada yang mau nyolatin, sekarang satu Madura yang nyolatin. Allahu Akbar. Saudara, kalau kita bicara masalah sholat mayit, ada beberapa masalah fadilah. Nabi mengatakan di dalam sebuah sabdanya, bila mana seorang mayat disolati dengan 3 saf, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kalau ada mayat disolatin di sini, yang nyolatin sampai 3 saf, itu bisa dijamin masuk surga, saudara. Gak perlu sampai masjidnya penuh, 3 saf saja bisa jadi kabar gembira itu mayat orang baik akan dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jadi orang baik semua. Mudah-mudahan masjid selalu penuh bagi orang-orang yang menyolati jenazah. Amin. Tapi lihat saudara, berkatnya dia cinta sama durian Nabi sampai satu Madura yang nyolatin dia. Allahu Akbar. Ratusan ribu manusia yang menyolati dia, seakan-akan dia adalah seorang wali besar. Masya Allah. Pengen gak begitu? Mau gak begitu? Mau berkah gak? Cintalah kalian kepada Allah, cintalah kalian kepada Nabi, dan cintalah kalian kepada durian Nabi dengan sebenar-benarnya cinta. Jangan ada sultan kepada durian Nabi. Jangan ada prasangka buruk sama durian Nabi. Insya Allah kita akan mendapati keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Amin ya Rabbal. Lalu kemudian saudara yang dirahmati oleh Allah, banyak kisah-kisah yang begitu menakjubkan. Salah satunya kisah ini dialami oleh siapa? Pembantu dari kakek saya Habib Salim Jindan.
Ini pembantunya Habib Salim Jindan ini orang Jawa. Ya, pembantunya orang Jawa. Habib Salim Jindan dari masih bayi sampai dewasa yang rawat itu pembantunya. Sayang betul sama Mama Habib Salim Jindan, sampai pembantunya ini di satu waktu ditelepon sama ibunya. Ditelepon apa? Ning, namanya Ning. Ning, kamu sudah masuk waktu. Kamu sudah masuk usia. Waktunya kamu ini nikah. Pulang ke kampung nak. Ini ada yang pengen nikahin kamu. Apa jawabnya si Ning ini? Pembantunya Habib Salim. Bu, maaf. Bukan saya gak mau nikah, tapi saya ini sudah terlanjur cinta sama Habib Salim Jindan. Saya sudah terlanjur cinta sama durian Nabi. Saya gak sanggup jauh dari Habib Salim Jindan. Saya pengen ngabdi saja, saya pengen khidmat saja, saya pengen jadi pembantunya Habib Salim sampai saya mati, Bu. Hari ya sudah Ning, terserah kamu. Kamu yang punya keputusan. Ditutup teleponnya. Waktu demi waktu terus berjalan sampai Habib Salim Jindan memasuki masa-masa dewasa. Lalu si Ning ini sudah waktunya untuk usia meninggal dunia. Meninggal dunia pembantu Habib Salim Jindan ini ternyata di masa hidupnya sholatnya gak becus, saudara. Sholatnya kagak becus. Kalau lagi sholat, Allahu Akbar. Pembantunya Habib Salim dipanggil sama ibunya. Ibunya Habib Salim Jindan bilang, Ning, bikinin susu buat Habib Salim. Itu lagi sholat dia nyaut. Iya Bu, tunggu saya lagi sholat. Bingung gak? Itu pembantunya nyaut. Iya Bu, tunggu saya lagi sholat. Tapi gak dibatalin, diteruskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking awamnya, saudara. Tapi keawamannya hilang karena sebab kecintaannya kepada durian Nabi, dan ini diberikan kepada durian Nabi yang khusus. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Ini nih, sholat nggak becus, tapi cinta sama durian Nabi. Lalu kemudian dapat beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, diperkirakan mendapat masuk setelah wafat 20 tahun setelah meninggal itu nih. Kemudian satu waktu kalau di Jakarta kuburan itu yang namanya jenazah udah ditumpuk-tumpuk, saudara. Soalnya sudah gak ada lahan lagi. Kalau di sini mah enak, lahannya banyak. Iya. Kuburan habis tengah-tengah pohon sawit juga jadi gedung. Iya. Kalau di sana di Jakarta sudah lahan sudah gak ada, jadi apartemen semua. Jadi udah ditumpuk-tumpuk jenazah. Ketika ditumpuk jenazah, Habib Salim Jindan sudah dewasa, sudah tua. Ini kuburannya ini sudah 20 tahun. Bahkan lebih, diperkirakan sekitar 30 tahunan itu kuburan. Ya, kalau tulang ya, tulang di dalam kubur paling setahun sudah habis ya, benar ya. Kalau kuburan sudah setahun mungkin jasadnya sudah nggak ada, sudah dimakan cacing, betul tidak? Kebanyakan kan begitu. Ini akhirnya apa? Pengen ada datang ini peserta baru, jenazah baru, pengen dikubur, kehabisan lahan, dikuburlah di kuburan pembantunya Habib Salim. Ketika digali itu kuburan, ternyata kain kafannya utuh, saudara. Ternyata wanginya dengan wangi yang baru, seperti wangian yang paling wangi, parfum yang paling mahal. Kain kafannya putih bersih, jasadnya dibuka utuh, putih bersinar bercahaya. Akhirnya apa? Orang kampung dulu sangat cinta sama Habib Salim. Habib Salim sebagai tokoh masyarakat saat itu dipanggil Habib Salim. Habib Salim dipanggil dari rumah, datang ke kuburan tersebut, dilihat oleh Habib Salim Jindan. Saat itu Habib Salim Jindan membawa putranya yang bernama Habib Muhammad Salahuddin Jindan. Ketika dilihat di lowong sama Habib Salim, jasad masih utuh, semua masih bagus, bersih, bersinar. Habib Salim cuma bilang, tutup kembali, cari kuburan lain. Biarkan ini, jangan diganggu. Pulang Habib Salim. Sampai di rumah ingin meneruskan tulisan beliau karena beliau adalah orang yang suka menulis kitab. Putranya yang bernama Muhammad Salahuddin ini tanya sama ayahnya, Abah, kan si Ening ini sholat gak becus, Bang. Ibadah gak bisa, Bang. Kok bisa ya, Bang? Jasadnya bisa utuh. Bukannya di dalam syariat jasad yang utuh itu orang-orang yang hafal Quran. Bukankah jasadnya yang utuh itu di dalam syariat para mursalin, para nabi? Kok ini bisa, Pak? Ini orang jasadnya utuh, kenapa, Pak? Apa jawabnya Habib Salim? Jawaban yang singkat, namun inilah pelajaran di malam hari ini yang harus kita benarkan dalam kehidupan kita. Habib Salim bilang, begitulah keberkahan orang-orang yang cinta kepada durian Nabi. Allahu Akbar.
mengabdikan seumur hidupnya dan apa yang dia punya untuk durian nanti, maka dibayar dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya diutuhkan dan surga dipersilahkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,